Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa 'amma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, pagi ini Allah meneruskan nikmatnya kepada kita, kasih sayang, perlindungannya kepada kita, dan ternyata kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri panggilannya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat Allah, kasih sayangnya selalu tercurah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ayat yang sudah kita baca di surat Al-Anbiya, yaitu ayat yang ke-34 surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta afahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami tiada menjadikan bagi manusia itu dari sebelum engkau al-khulda, kekekalan. Fa in mitta fahumul khalidun, apakah engkau mati maka mereka kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap diri akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan menguji kamu dengan yang buruk dan yang baik sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Wa iza ra'aka allazina kafaru iyattakhizunaka illa huzwa, apabila orang-orang kafir melihat engkau, tiada mereka mengambil sikap kepada engkau illa huzwa, kecuali berolok-olok. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, inikah orang yang menyebut-nyebut Tuhan kamu. Wahum bi dzikrir rahmani hum kafirun, dan mereka kafir untuk menyebut atau mengingat Allah yang Maha Pengasih. Lanjutan dari ayat-ayat yang kita baca pada ayat sebelumnya, Allah sudah memberikan bukti-bukti kekuasaan, tanda-tanda alam, ya, yang menunjukkan keberadaan Allah SWT dengan 6 tanda yang sudah kita baca tentang langit dan bumi, tentang planet-planet, tentang tentang malam dan siang, matahari, bulan, dan benda-benda langit yang bergerak di cakrawala.
menurut garis edar. Dan itu semuanya makhluk diciptakan oleh Allah SWT. Ada awalnya. Kalau ada awalnya, mesti ada akhirnya. Ayat ini diturunkan karena memang ada orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW, mempermainkan, ya. Karena mengatakan, ya, Abu Jahal dengan Abu Sufyan satu kali, ya, duduk-duduk di pinggir jalan, maka lalulah Rasulullah SAW. Ya. Maka kata Abu Jahal, tuh lihat tuh, cucu Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf, ngaku Nabi. Dia akan kekal tuh. Ya. Kalau dia mati, tentu mati pula ajarannya. Kata Abu Sufyan, ya begitulah katanya. Ya, orang yang merusak kepercayaan kita, nenek moyang kita. Kata Abu Sufyan, silakan kau ikut dia. Kata, memperolok-olok. Ayat ini turun, ya, bahwa manusia itu semuanya itu kan mati, tidak ada yang kekal. Buktinya apa? Rasul-rasul, nabi-nabi Allah yang diutus sebelumnya pada abad-abad itu tidak ada yang kekal sampai sekarang, mati semua. Inilah yang dinyatakan untuk menyangkal atau untuk menjawab olok-olok mereka itu. Kata Allah SWT, kami tidak menjadikan manusia itu dari sebelum engkau ada yang kekal, kekekalan. Semuanya tidak kekal. Sebagaimana juga alam ini ada ujungnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan fana, akan hilang. Ya, ada akhirnya. Yang kekal itu adalah zat Allah atau kerajaan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, di ujung surat Al-Qasas. Semuanya akan binasa. Jadi tidak ada yang kekal. Afa in mitta fahumul khalidun, apakah engkau nanti wafat, mati, lalu mereka para nabi yang sudah diutus atau mereka orang kafir Quraisy itu akan kekal? No, no way gitu. Apa sebabnya? Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa itu akan mengalami, akan merasakan kematian. Za'iqah. Kata-kata zaqa yazuqu itu biasanya untuk, ya, merasakan perisa. Perisa itu apa ya? Periso, kalau bahasa awaknya periso. Terasa asin, enak, asam. Itu namanya zaqa yazuqu. Dan juga untuk menangkap sesuatu yang dikehendaki, namanya zauq. Ya. Jadi kita punya zauq, cakap kita, bahasa kita punya zauq. Ya. Kalau kita tidak punya zauq, tidak bisa kita mengungkapkan sesuatu, bisa salah. Ya. Sebab rasa bahasa itu
Itu sesuai dengan kebiasaan kita. Contohnya itu dulu ada seorang kawan dari Jerman kuliah di Ciputat. Dia waktu itu mulai program KB oleh pemerintah Orde Baru. Dia meneliti tentang KB, membuat skripsi. Maka ditulisnya lah, karena problem di Indonesia tu ibu-ibu tu banyak anaknya, sering melahirkan gitu, sampai 8, 9 bahkan sampai 14 kali melahirkan. Jadi dia untuk menyatakan sering melahirkan tu apa bahasa Indonesianya, dilihatlah di kamus Jerman Indonesia, dicari, dapatlah dia kata satu kata yang apa namanya itu, yang berturut-turut, ya, tidak putus-putus, itu artinya yaitu kata-kata bertubi-tubi. Maka dia tulis kalimat, ibu-ibu orang Indonesia melahirkan bertubi-tubi. Ya. Kalau kita pun ketawa dengarnya, kena ada zauk bahasa kita, tidak cocok gitu. Kan bertubi-tubi itu memang sering gitu, tidak putus-putus, memukul itu tidak putus-putus, namanya bertubi-tubi, memukul bertubi-tubi gitu. Tapi kalau kita kenakan dia, kita gunakan untuk melahirkan, jadi lucu jadinya. Itu zauk, kata-kata zauk. Jadi untuk perisa itu namanya zauk. Jadi merasakan mati ini, itu yang dimaksud ni sakaratul maut. Karena kalau sudah mati, tidak ada kita merasa apa-apa. Jadi kita, ketika nyawa kita itu ditarik, dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, itu kita rasakan, semuanya akan merasakan itu. Mulai ditarik dari kaki sampai ke ubun-ubun. Itu yang diingatkan oleh Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Dalam kehidupan ini kami uji, kami beri ujian kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita itu tempaan bagi kita. Kami tempa kamu, nabluukum dari bala, ya. Bala ya belu, ya, menempa atau menguji. Jadi fitnatan sebagai ujian. Jadi yang baik, yang buruk itu semuanya ujian. Yang buruk berupa kemalangan, ya, kerugian, ya, atau penyakit, semuanya itu adalah rona kehidupan yang menjadi ujian bagi kehidupan itu. Sebaliknya juga yang baik-baik, kebahagiaan, harta, kekayaan, pangkat, ya. Itu ujian-ujian juga. Apakah itu disyukuri atau tidak? Itu diingatkan oleh Allah SWT. Jadi kerana kita ini akan semuanya akan mendapat giliran itu, ya kan, gilirannya aja. Berangkatnya sudah pasti, cuma gilirannya belum pasti. Kalau naik haji sekarang ada tanggalnya, ada 15 tahun lagi, ada 20 tahun lagi, bahkan ada yang 30 tahun lagi. Tapi kalau
al-maut ini enggak memberitahu. Cuma yang kita tahu itu pasti, gilirannya enggak tahu. Kadang-kadang yang sehat duluan aja dia, enggak permisi. Yang sakit-sakitan masih hidup aja sampai sekarang. Ya, jadi itu tidak tergantung kepada sehat atau sakit, tidak tergantung kepada besar atau kecil, tua atau muda. Ya. Maka maut itu pasti akan datang sesuai dengan gilirannya setiap orang. Dan kepada kamilah kepada kami kamu akan dikembalikan. Ini karena ruh kita itu ditiupkan oleh malaikat kepada kita yang berasal dari Allah SWT, maka ruh kita itu kan juga akan kembali kepada Allah SWT. Karena kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana yang sering kita ucapkan. Jadi kembali di sini ya kembali ke tempat asal. Cuma kalau secara majazi ya, bukan kita kembali nanti di akhirat. Umpamanya kita meninggal di sini, di daerah sini, di jamaah Masjid Al-Muhajirin. Kembali dimaksud itu bukan kembali ke lingkungan sini di akhirat nanti. Nanti ada lagi Masjid Al-Muhajirin di sini. Kembali bukan begitu maksudnya, tapi ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cerita yang olok-olok dari orang kafir musyrik. Apabila orang-orang kafir itu melihat engkau, yattakhizunaka illa huzwa, mereka selalu saja bersikap ya, mengambil sikap kepada engkau ya dengan main-main, olok-olok ya. Mereka tiada mengambil sikap kepada engkau kecuali olok-olok, main-main. Hadzal ladzi yadhkuru alihatakum, katanya inikah orang yang menyebut-nyebut ilah alihah, dewa-dewa atau tuhan-tuhan kamu ya. Jadi dengan kata-kata bisik-bisik atau terang-terangan, dengan kata-kata sinis, itulah yang sering dilontarkan oleh orang-orang kafir itu. Wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Dan apabila disebut Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang maha penyayang, yang maha kasih, itu sebutan kepada Allah SWT yang banyak digunakan pada periode Makkah. Jadi pada periode Makkah itu banyak menyebut nama Allah itu dengan sifat Ar-Rahman. Ya, kalau Ar-Rahman yang disebut, mereka menolaknya. Hum kafirun, mereka kufur, ya, menyangkal. Nah, itulah kondisi ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diceritakan oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah SWT untuk menjadi pelajaran dan peringatan kepada kita zaman sekarang ini. Ya. Supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu, dan memperkuat iman kita kepada Allah SWT dan mempersiapkan diri untuk nanti kita akan berangkat ya, ya tinggal menunggu giliran, insyaAllah kita dapat menjalani dengan ya, pulang dengan selamat ke kampung kita, itu kampung akhirat. Allahumma ya Allah, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan Nabi Isa masih hidup. Ya. Bagaimana penjelasannya kalau dihubungkan dengan ayat 34 dan 35? Ya.
dia akan mati juga. Khusus Nabi Isa kerana diangkat sebagai ulama, inni rafi'uka ilayya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, saya mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepada di sisiku. Ya. Jadi sebahagian ulama menafsirkan ini, mutawaffika itu menyempurnakan risalah kepada Bani Israel, kemudian mengangkatnya, menyelamatkan. Tapi sebahagian terutama ulama mutaakhirin, mutawaffika itu wafat. Nabi Isa itu sudah wafat, tapi Rasulullah SAW dan isyarat-isyarat dari dari Al-Quran, Nabi Isa itu akan dibangkitkan kembali di akhir zaman. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'uni hadza siratun mustaqim. Ya. Jadi Nabi Isa itu adalah tanda bagi hari kiamat nanti kelak. Dan itu isyarat Al-Quran bahwa Nabi Isa akan dibangkitkan. Ada juga yang menafsirkan bahwa kerana Islam ni adalah ajaran para nabi, jadi Nabi Isa nanti ajaran Islam itu nanti akan dianut oleh manusia sebagaimana juga ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang itu sebagai simbolik aja turunnya Nabi Isa, yaitu untuk mengembalikan kaum Nasrani dan orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, mereka nanti pada akhir zaman pada berbondong-bondong untuk percaya kepada Islam. Jadi bukan secara fisik turunnya, tapi ajaran turun. Ada juga yang memahami seperti itu. Ya, apapun ya, kita kerana itu diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Muslim bahwa di akhir zaman nanti itu akan datang kembali Isa alaihissalam, apakah sebagai simbol atau secara fisik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita percaya aja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi Isa itu pasti juga akan meninggal. Kalau dulu tak meninggal, ya sekarang nanti di akhir zaman dia akan meninggal juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada saya mendengar juga mutawaffika itu diartikan orang menghidupkan. Jadi nggak bisa tidur benar. Ya. Itu ya pasir mungkin dari orang Mesir yang pernah ngajar di situ. Iya. Mutawaffika itu bukan wafat betul-betul, tapi menghidupkan. Iya. Itu yang disebutkan. Ya betul. Karena ada satu ayat Allahul ladzi yatawaffakum ayatnya wallazi lam tamut fi manamikum, ya fayumsikul ladzi qada alaihi maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi Allah yang mewafatkan kita. Kalau sudah datang, dan yang belum mati, yang belum dia yaitu tidur di dalam tidurnya. Jadi tidur sama dengan wafat. Nanti kalau kita tidur itu sudah sama dengan wafat. Jadi inni mutawaffika itu diartikan dengan tidur, ditidurkan. Ya, tapi ya kalau dilihat kisah Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu juga dengan Isa alaihissalam. Ya. Di langit berapa itu?
Ya, tapi itu semuanya para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Adam yang ditemui oleh Rasulullah. Apa itu secara fisik atau tidak? Ya. Nah, tapi dalam melihat ayat ini, semuanya diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi diwafatkan itu bisa diterjemahkan ditidurkan. Ya. Karena kita ini tidur sama dengan wafat. Nanti yang bangun ini yang dikembalikan oleh Allah SWT ruh kita. Bangun kita. Kalau tak dikembalikan, matilah kita. Jadi kalau kita tidur sampai ajal kita, ruh yang sudah keluar dari badan kita itu ditahan oleh Allah SWT, sehingga ruh itu tak kembali dan kita berarti itu mati. Seperti itu. Ya. Apakah ia memang nanti Nabi Isa itu diturunkan untuk melawan Dajjal? Iya. Ya. Jadi juga ada Imam Mahdi nanti di hari kiamat. Jadi tokoh-tokoh yang disebut akan turun di akhir zaman melawan Dajjal. Ya, karena Dajjal itu yang dijadikan musuh, kemanusiaan, ya, musuh dari agama, untuk mendapatkan pengikutnya, yaitu budak daripada iblis. Begitu. Ya. Ada tentang sakarat tadi. Sakarat itu apakah ketika mulai dicabutnya nyawa dari kaki itu namanya sakarat? Maksudnya sampai habis itu. Bagaimana? Saya ingat gini, dalam berita media kan, Airul Saron itu kan rumah sakit. Rumah sakit 9 tahun. Apa itu yang tak tahu orang? Tapi kan apa itu masuk sekarang juga? Ya, jadi digambarkan ada koma. Koma itu belum tentu sekarat. Ya. Yang sakarat itu yang sudah gor-gor, nafasnya sudah, gerak jantungnya sudah mulai melemah, akhirnya diam. Itu sekarat. Malam yughir. Jadi taubat kita itu bisa diterima oleh Allah SWT malam yughir. Kalau sudah dilihat nafasnya itu sudah satu-satu, itulah sakaratul maut. Awalnya wallahu alam, coba dulu. Apakah mungkin sampai di sini sabut itu dia sekarang atau mulai dari itu? Ya, jadi kalau sudah itu berarti jantungnya itu kan tidak bisa lagi memompa darah sampai ke seluruh tubuh. Mulai sampai kaki naik, akhirnya diam. Kalau dia sejengkal saja tidak bisa memompa darah, itu sudah mulai diam. Ya. Coba definisi Yesus Spiritu itu awalnya itu saya belum temukan bacaannya. Apakah mulai nyawa ditarik dari kaki itu sudah disebut sakarat? Itu saya belum menemukan definisi yang seperti itu. Sakarat itu ada. Ya. Sakarat itu kan dari sakarat juga ya. Iya. Sakarat itu ada dengan mabuk. Iya. Jadi mabuk kematian. Ya, ketika kalau koma itu belum berarti mabuk kematian, karena bisa jantungnya masih normal. Cuma saraf otaknya tidak berjalan.
sehingga dia tidak sadar, hilang kesadaran. Nah, itu juga silakan itu. Yap. Manusia itu diundang oleh malaikat maut, atau kalau sudah lihat secara normal itu mulai dari kaki sampai kepala dibalik. Ya. Nah, bagaimana dengan manusia itu yang mati atau meninggal itu dalam keadaan kecelakaan, atau dimakan binatang buas, atau ditembak, atau di luar dari kebiasaan yang normal? Sama. Jadi tabrak gilas, pecah kepalanya oleh dan truk, menggelepar-gelepar. Nah, rohnya itu ditarik oleh para malaikat dari kaki sampai. Setelah selesai, diamlah dia. Gitu prosesnya. Roh itu. Kalau nyawa kan, kalau terganggunya detak jantung, tidak lagi bergerak, yaitu karena berbagai penyebab. Ya, termasuk dengan banyaknya darah keluar karena kecelakaan. Itu kan tumpah darah. Kecelakaan, habis darahnya keluar, mau pompa apa lagi? Lalu diamlah dia, jantung itulah mati. Ada kejadian pecah kepalanya, otaknya itu berserakan, tapi pecahnya sebelah, yang sebelah itu keluar. Itu orang tua murid dulu di Al-Azhar, di zaman saya mengajar di Al-Azhar. Keluar darahnya tidak banyak keluar, jadi oleh istrinya dikumpulkan otaknya berserakan, masukkan ke bawa ke rumah sakit, selamat. Tetapi rupanya terserak tadi itu tidak bisa bagus lagi. Yang terserak itu adalah memori, sebagian memorinya. Ya. Yang tersisa itu ingatannya sampai kelas, kalau sekarang kelas 12, kelas 3 SMA. Ya, itu yang tersisa ingatnya itu. Memori yang dari ingat sekolah dari SMA sampai dia kecelakaan itu hilang. Setelah dia sadar, dia terheran-heran, ya, melihat sekitarnya. Siapa kamu kepada istrinya? Ya. Jadi memori otaknya itu hilang, tapi dia bisa berpikir lagi, sadar lagi. Cuma ingatannya itu sebagian hilang, sebagian besar. Ya, dari ketika dia sekolah, dia ingat bahwa dia akan pergi sekolah karena dia belum tamat. Tapi dia heran, kok badannya saya seperti ini? Dia tidak ingat sama sekali. Nah, setelah dijelaskan baru dia paham dan menyesuaikan diri secara beransur-ansur. Nah, itulah keajaibannya. Jadi benak itu berserakan juga. Ya? Benak itu berserakan. Ya, pecah selaput benaknya itu terserak sebagian. Rupanya yang terserak itu di sebelah memorinya. Mana itu? Itu ada buku dokter di belakang tuh apa? Memori itu di sebelah mana dia? Ya. Dari situlah yang pecah. Itu real, ya, seperti itu, kejadian gitu. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal inayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.